Salam, salam sejahtera Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik semua yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di mimbar penyuluh agama Kristen yang disiarkan dari channel YouTube Kantor Kemenak Kabupaten Kulon Progo yang merupakan agenda rutin yang untuk membina kerohanian bagi umat beragama, dan pada saat ini untuk teman-teman yang beragama Kristen. Mari sebelum kita melanjutkan acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara kekasih kami yang kebetulan mampir di channel YouTube di Kantor Kemenak Kulon Progo untuk menikmati berkat firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, menjadi saluran berkat supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi kekuatan iman bagi kami, sehingga kami boleh menjalankan keimanan kami sampai garis akhir Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini saya mengambil tema yaitu seperti yang dibuat oleh bapak-bapak gereja kita di PGI. Tema Natal tahun ini yaitu tentang Lukas 2 ayat yang ke-14 yang seutuhnya berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, merujuk dari ayat firman Tuhan, kesaksian Rasul Lukas yang ditulis dalam kitab Lukas, pasal 2 ayat ke-14 ini, boleh kita bagikan, boleh kita kelompok-kelompokkan menjadi beberapa hal supaya kita boleh dengan sederhana memahami firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu tentang kemuliaan Allah, kemudian tentang damai sejahtera, selanjutnya tentang manusia-manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada 3 hal yang akan kita bicarakan siang hari ini. Yang pertama tentang kemuliaan Allah. Kita tahu Bapak jasmani kita, nenek moyang kita, Bapak Adam, pada waktu ditempatkan di Taman Eden dengan penuh kemuliaan karena belum ada dosa yang diperbuat, semua diberikan dengan full service, baik secara makanan, minuman, kebutuhan jasmani, rohani, bahkan oleh Allah Bapa di surga disediakan juga penolong, yaitu Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Dan itu saat mereka hidup dalam kebaikan, tidak tercemar oleh dosa, mereka hidup bahagia, bisa berfellowship dengan Tuhan dengan baik. Tapi pada saat Adam melanggar firman Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan, akhirnya hal yang buruk terjadi. Taman Eden yang sebelumnya adalah suatu hal yang menyenangkan, akhirnya menjadi hal yang meresahkan. Pada saat Tuhan jalan-jalan pengen menemui ciptaannya, kekasihnya yaitu Adam dan Hawa, Tuhan tahu kenapa ini Adam kok bersembunyi. Sepatu ditanya, kenapa Adam kamu bersembunyi? Saya takut Tuhan. Jadi dari dosa itu menimbulkan ketakutan. Citra diri Allah yang ada di dalam manusia Adam hancur. Akhirnya fellowship-nya tidak bisa berjalan dengan baik. Dan karena dosa pelanggaran itu, akhirnya Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden. Dan harus hidup sengsara, tidak mengalami damai sejahtera lagi. Dalam sejarah penyelamatan atau pengembalian citra diri Allah kepada manusia, banyak tokoh-tokoh yang ditulis di dalam kitab-kitab suci, baik dari zaman hakim-hakim
Kita mengenal Simpson, kita mengenal Esther, banyak kita mengenal tokoh-tokoh supaya manusia hidup kembali seturut dengan apa yang Tuhan mau, supaya kemuliaan yang daripada Allah itu juga menjadi bagian manusia. Karena kemuliaan Tuhan rupa-rupanya menjadi hal yang baik bagi manusia kalau dia bisa menempatkan kemuliaan itu pada tempatnya. Kenapa hari-hari ini kita mengalami hal yang kurang baik atau buruk bahkan? Di zaman akhir, seperti para teolog yang mengatakan bahwa saat-saat ini adalah zaman akhir. Bahkan ada sebagian besar mengatakan ini adalah akhir zaman pada zaman akhir atau waktu-waktu terakhir. Jadi episode terakhir daripada zaman akhir. Jadi kita mesti perlu berhitung dalam kehidupan ini. Kita mau terus berbuat jahat, kita mau terus berbuat dosa, kita mau terus berbuat munafik, tidak apa adanya. Itu adalah pilihan bebas, kehendak bebas kita di hadapan Tuhan. Tapi merujuk firman Tuhan yang disampaikan, yang dipilih oleh bapak-bapak gereja untuk Natal tahun ini, tahun 2023, tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, itu biarlah menjadi bagian hidup kita selama sisa waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lah bagaimana caranya? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya hidup kita berkenan kepada Allah? Karena dikatakan di akhir ayat ini, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera bukan untuk semua orang. Damai sejahtera itu ditawarkan untuk semua orang, tapi dikatakan ada syarat, yaitu yang berkenan kepadanya. Bahkan ada satu rujukan itu, temuilah Tuhan saat dia berkenan untuk ditemui. Ini seolah-olah merujuk kepada suatu waktu, entah pagi, siang, sore, malam, atau bulan, atau tahun. Paham saya dan beberapa teman, perkenanan Tuhan itu bukan merujuk pada waktu, tapi kepada sikap hidup dan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau tetap berdosa atau kita mau memilih hidup kudus di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Pada saat kita memilih hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mau pagi, mau siang, mau malam, mau Januari, mau Desember, itu bukan itu yang merujuk. Bukan karena kita Desember ini Natal kita rame-rame, wah ini saat perkenanan Tuhan. Bukan, itu saatnya diskon besar-besaran. Jadi di mal-mal, di tempat perbelanjaan saatnya diskon, ibu-ibu yang senang. Kalau bapaknya dibelikan ya senang juga sih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bahwa tidak ada kata lain, tidak ada kompromi-kompromian di dalam hidup. Bahwa kita sebagai penganut Kristus, penganut Tuhan Yesus yang sudah memberikan ajaran sedemikian rupa, baiklah kita memanfaatkan waktu atau hidup yang diberikan Tuhan saat ini dengan sebaik-baiknya. Kita masih ingat satu pujian yang mungkin baru viral atau baru istilahnya trending 2-3 tahun terakhir ini di dalam gereja-gereja karismatik itu, hidup ini adalah kesempatan. Jadi ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk apa lagi? Pada refnya dikatakan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Untuk hidup menjadi berkat atau menjadi hal yang tidak baik bagi sesama, itu adalah kehendak bebas kita. Jangan bilang kalau misalnya ada kereta api lewat terus kita nabrak terus meninggal dunia, ini takdir, ini Tuhan yang menentukan. Karena mati ditabrak kereta, bukan. Kalau kamu tidak laju ke arah kereta ya tidak akan ditabrak kereta. Atau kamu misalnya naik pohon kelapa tinggi-tinggi terus kamu meloncat dari atas terus kakinya patah, lehernya patah kemudian meninggal. Wah, ini kehendak Tuhan, bukan. Itu kehendak bebas yang kamu pilih. Kamu boleh turun pelan-pelan atau turun lewat tangga atau loncat.
Atau kalau ada kereta api lewat, tunggu sampai keretanya lewat, baru kamu nyebrang, atau sementara kereta lewat, kamu nyebrang. Itu adalah kehendak bebas bagi kita sebagai manusia. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Kita boleh memilih jalan berkat atau jalan kutuk. Tapi saya berharap sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kakak-kakak, adik-adik, Pak D, Bude, Bule, Simbah Kakung, Simbah Putri, yang masih berkesempatan hidup, pilihlah hidup untuk menjadi berkat, seperti yang Tuhan mau. Supaya hidup kita yang sisa, yang mungkin masih ada 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin besok pagi, atau mungkin kita tidak tahu karena itu rahasia Tuhan, biarlah hidup, baik panjang maupun pendek, itu adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Dan demikian yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berharap apa yang saya bagikan siang hari ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan bagi iman kita supaya menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita tutup, saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan iman bagi kami, baik saudara-saudara kami yang sementara mendengarkan, melihat channel YouTube ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan jamah hatinya, yang keras Tuhan lembutkan, yang sementara hidup dalam kesusahan Tuhan hiburkan, sementara mereka yang hidup di dalam kejahatan Tuhan tarik mereka supaya mereka hidup dalam kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan, biar kami rindu Tuhan menyertai kehidupan kami, sampai garis akhir Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, tak lupa kami juga berdoa untuk para petugas di channel YouTube kantor Kemenak Kulon Progo supaya diberkati Tuhan, supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih.